substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Pancasila di era digital, tantangan etika dan demokrasi generasi muda. Halo, kenalin aku Linda Puspitasari dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Selamat datang teman-teman, generasi digital Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Bagaimana Pancasila, ideologi bangsa yang berusia hampir 80 tahun tetap relevan dan bahkan sangat dibutuhkan di era digital yang secepat ini. Coba bayangkan, setiap hari kita menghabiskan rata-rata 8 jam di dunia maya. Kita scroll media sosial, berkomentar, bahkan berbagai informasi dan bentuk opini publik hanya dengan satu kali klik. Pertanyaannya nih, apakah kita membawa nilai-nilai Pancasila ke dalam aktivitas digital kita? Atau justru meninggalkan begitu membuka smartphone? Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja kita memahami perubahan fundamental yang terjadi. Dulu ruang publik itu adalah pasar, balai desa, atau warung kopi. Sekarang ruang publik kita adalah Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp. Perubahan ini membawa konsekuensi yang sangat besar. Di ruang digital, jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang. Seorang pemuda atau pemuda di Papua bisa berdebat dengan mahasiswa di Aceh secara real time. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Ini adalah kekuatan luar biasa yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Namun, kekuatan besar ini datang dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Tanpa tatap muka, tanpa melihat ekspresi wajah, kita lebih mudah melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan hoaks, atau melakukan perundungan digital. Anonimitasnya internet sering membuat orang merasa bebas bertindak tanpa konsekuensi. Jadi teman-teman, disinilah Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila bukan sekedar 5 sila Pancasila aja, 5 sila aja yang kita hafal di sekolah atau di kampus, akan tetapi sistem nilai yang dapat memandu perilaku kita
baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, selanjutnya kita akan ulik satu persatu dari kelima sila Pancasila tersebut. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan toleransi beragama dan menghormati keyakinan orang lain. Di media sosial, kita sering melihat ujaran kebencian berbasis agama, pembulian terhadap kelompok minoritas, atau penyebaran konten yang menghina agama tertentu. Jadi, implementasi sila pertama Pancasila ini adalah ruang digital, yaitu berpikir dua kali sebelum membagikan meme atau konten yang merendahkan orang lain atau agama lain. Tidak menggunakan ayat suci untuk menyerang kelompok tertentu, dan aktif melawan intoleransi dengan cara yang santun namun tegas. Yang selanjutnya yaitu sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Wow, apalagi ya ini? Pernah nggak sih kalian itu ngeliat komentar di media sosial yang sangat kejam terhadap seseorang, atau video viral yang mempermalukan orang lain demi konten? Nah, itu adalah termasuk pelanggaran sila kedua Pancasila, yang artinya implementasinya adalah tidak melakukan cyberbullying, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan konten yang merendahkan martabat manusia, dan memahami bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia dengan perasaan. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila Atau substansi dari nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan Eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Contohnya nih teman-teman, ketika seseorang melakukan kesalahan di videonya yang viral, respon kita seharusnya bukan menghakimi atau mempermalukan, tetapi memberikan ruang untuk pembelajaran dan perbaikan. Ini adalah kemanusiaan yang beradab. Nggak malah menjatuhkan, karena mental seseorang itu tidak bisa diukur hanya sekali lihat, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 3.000 kelompok etnis dan 700 bahasa, maaf ya teman-teman. Keragaman ini adalah kekayaan, bukan perpecahan. Namun di sosial media kita sering melihat narasi yang memecah belah. Jawa versus luar Jawa, Muslim versus non-Muslim, pendukung partai A versus pendukung partai B. Algoritma media sosial memperburuk situasi ini. Platform seperti Facebook, Twitter dirancang untuk menampilkan konten yang membuat kita engage, dan sayangnya konten kontroversial dan pemecah belah justru paling engaging. Ini menciptakan echo chamber di mana kita hanya mendengar pendapat
yang sesuai dengan kita dan semakin membenci pihak lain. Mengamalkan sila ketiga Pancasila di era digital berarti aktif mencari perspektif berbeda, tidak terjebak dalam echo chamber, menggunakan bahasa yang mempersatukan bukan memecah belah, dan selalu ingat bahwa di balik perbedaan pendapat politik atau agama, kita tetap satu bangsa, Indonesia. Selanjutnya, sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi digital memberikan suara kepada setiap orang. Di luar biasa demokratis. Namun, demokrasi tanpa hikmat kebijaksanaan bisa berubah menjadi mob rule tyranny, mayoritas yang lantang di media sosial. Kita sering melihat fenomena cancel culture, di mana seseorang dihukum oleh massa online tanpa proses yang adil, atau fenomena trial by Twitter, di mana opini publik di media sosial seolah menjadi pengadilan yang menghakimi tanpa bukti yang memadai. Sila keempat ini mengajarkan kita, teman-teman, bahwa kita perlu bermusyawarah dengan bijaksana. Di ruang digital ini berarti mendengarkan sebelum menghakimi, memverifikasi informasi sebelum menyebar, memberikan hak jawab kepada pihak yang dituduh, dan memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga perlindungan terhadap minoritas. Selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digital divide, kesenjangan akses teknologi adalah tantangan keadilan sosial di era digital. Tidak semua warga Indonesia memiliki akses internet yang sama. Tidak semua memiliki literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi. Selain itu, platform digital sering melegengkan ketidakadilan. Selain itu, platform digital sering melanggengkan ketidakadilan. Algoritma bisa bias terhadap tertentu. Ekonomi digital bisa mengkonsentrasikan kekayaan di tangan segelintir orang. Data pribadi masyarakat bisa dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil. Sungguh mengerikan. Mengamalkan sila kelima Pancasila berarti memperjuangkan akses internet yang merata, melindungi literasi digital di semua lapisan masyarakat, mendukung kebijakan yang melindungi data pribadi warga negara, dan memastikan bahwa ekonomi digital juga memberikan manfaat bagi rakyat banyak, bukan hanya korporasi besar. Selanjutnya yaitu tantangan demokrasi digital di Indonesia. Apalagi kita sekarang berada di Indonesia. Aku sendiri nih berada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan penyebaran hoaks tertinggi di dunia. Miris banget. Karena apa?
karena kita lebih suka berbagi daripada memverifikasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita benar di media sosial. Hoax bukan hanya soal informasi yang salah. Hoax yang sistematis bisa merusak demokrasi. Bayangkan jika pemilih membuat keputusan politik berdasarkan informasi yang salah. Bayangkan jika kebijakan publik dibuat berdasarkan data yang dimanipulasi. Solusinya bukan sensor atau pembatasan kebebasan berbicara, tetapi literasi digital. Generasi muda harus dilatih untuk berpikir kritis. Cek sumber, verifikasi dari berbagai platform, pahami perbedaan antara opini dan fakta, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten sensasional. Polarisasi politik. Media sosial telah memperdalam polarisasi politik di Indonesia. Kita melihat ini sangat jelas selama pemilu 2019 kemarin, teman-teman, dan berlanjut hingga saat ini tahun 2025. Karena 2026 masih baru. Masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan, bahkan di level keluarga dan pertemanan. Algoritma platform media sosial memperburuk ini dengan menampilkan konten yang memperkuat keyakinan kita yang sudah ada dan menyembunyikan perspektif berbeda. Ini menciptakan realitas paralel di mana dua kelompok melihat fakta yang sama dengan interpretasi yang sangat berbeda. Demokrasi yang membutuhkan ruang dialog, bukan ruang pertengkaran. Kita perlu belajar untuk disagreeing without being disagreeable. Tidak setuju tanpa harus bermusuhan. Selanjutnya, privasi dan surveillance. Setiap aktivitas digital kita meninggalkan jejak. Perusahaan teknologi mengumpulkan data kita, apa yang kita cari, apa yang kita beli, dengan siapa kita berkomunikasi, bahkan di mana kita berada. Data ini digunakan untuk iklan, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk manipulasi politik atau surveillance oleh negara. Kasus Cambridge Analytica membuktikan bagaimana data pribadi bisa digunakan untuk mempengaruhi pemilu. Di Indonesia, kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah hak asasi manusia di era digital. Undang-undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan adalah langkah maju, tetapi implementasinya membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Selanjutnya yaitu relevansi global dan posisi Indonesia. Indonesia bukan sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Seluruh dunia bergulat dengan pertanyaan, bagaimana mengelola demokrasi di era digital? Namun, Indonesia memiliki potensi yang sangat unik, yaitu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia
dan salah satu pengguna media sosial terbanyak. Indonesia menjadi laboratorium demokrasi digital. Pancasila bisa menjadi kontribusi Indonesia terhadap diskusi global tentang etika digital. Sementara itu, negara barat berfokus pada kebebasan individu dan negara-negara otoritarian, menekankan kontrol negara. Pancasila menawarkan jalan tengah, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab, demokrasi yang beretika, dan individualitas yang tetap menghormati kolektivitas. Ini adalah soft power Indonesia. Di forum-forum internasional, kita bisa mempromosikan model demokrasi digital yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, toleransi, kemanusiaan, persatuan dan keragaman, musyawarah dan keadilan sosial. Lagi aksi nyata untuk generasi muda. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama, jadilah warga digital yang beretika. Sebelum posting sesuatu apapun itu, tanya pada diri kita sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti orang lain? Jika jawabannya tidak untuk dua pertanyaan pertama, atau iya untuk pertanyaan terakhir, jangan diposting. Yang kedua, tingkatkan literasi digital. Belajar cara memverifikasi informasi, memahami cara kerja algoritma, dan melindungi privasi digital kita sendiri. Banyak sumber yang tersisa dari Mavindo untuk cek fakta hingga tutorial keamanan siber. Dan yang ketiga, gunakan platform digital untuk hal positif. Media sosial bukan hanya untuk hiburan. Gunakan untuk edukasi, membagikan komunitas positif, menyuarakan isu-isu sosial, atau bahkan membangun bisnis yang memberikan dampak sosial. Dan yang keempat, dorong teman dan keluarga untuk berperilaku etis di media sosial. Ketika melihat hoax, koreksi dengan santun. Ketika melihat ujaran kebencian, lawan dengan narasi positif. Kita semua adalah penjaga demokrasi digital. Yang kelima, terlibat dalam diskusi kebijakan digital. Pemerintah sedang menyusun berbagai regulasi terkait ruang digital. Suara generasi muda sangat penting pada proses ini. Jangan biarkan kebijakan dibuat tanpa masukan dari diri kita yang paling banyak menggunakan teknologi digital. Jadi teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat dari aku terkait digital di era Pancasila. Kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai dalam bermedia sosial. Apalagi media sosial bisa menyebabkan kita melakukan kesalahpahaman bagi orang lain. Mungkin cara kita ngomong, cara kita mengetik, atau bahkan pesan suara atau video call atau apapun itu, baik video atau postingan kita,
bisa menyakiti perasaan orang lain. Padahal kalau menurut kita itu biasa, belum tentu menurut orang lain itu biasa. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita harus pandai-pandai mengelola media sosial dengan sebaik-baiknya. Karena jejak digital itu sangat nyata dan bahkan sangat menakutkan. Karena apapun yang udah kita posting, udah masuk ke dunia media sosial, pasti jejaknya itu ada. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu pasti masih ada. Walaupun kita udah ganti HP, udah ganti kartu dan lain-lain, pasti kalau kita cari itu pasti masih ada. Dan kita di sini juga sama-sama belajar tentang media sosial yang sangat marak di kalangan Gen Z saat ini. Apalagi sekarang apa-apa itu harus menggunakan HP, harus menggunakan laptop. Bahkan ngerjain ujian aja kita pakai HP loh biasanya. Padahal dulu itu pakai kertas, mikir pakai otak kita, dan sekarang masih ada AI, ada Google. Benar-benar sangat membantu. Tapi kita harus juga bisa memilah-milah media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus tetap melaksanakan, harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, kelima Pancasila itu dengan baik dalam bermedia sosial. Jadi kita tidak memiliki jejak digital yang buruk, dan kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita dalam pembelajaran itu di media sosial. Apalagi sebagai mahasiswa itu adalah tonggak tertinggi dalam dunia pendidikan. Atau sama halnya kita adalah yang di atas dari adik-adik kita dari SMA atau SMP. Jadi kita harus lebih ngerti, kita harus lebih paham, dan kita harus memberikan contoh yang terbaik. Dan dari semua pembahasan yang saya jelaskan tadi, itu merupakan poin-poin yang harus kalian terapkan dalam bermedia sosial. Dan itu adalah edukasi atau pengetahuan singkat terkait media sosial di era saat ini yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Pancasila bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi pedoman untuk masa depan. Di era digital yang penuh tantangan ini dan penuh peluang ini, nilai-nilai Pancasila justru semakin relevan sebagai kompas moral dan etika kita. Generasi muda memiliki peran krusial, yaitu kalian adalah digital native. Kalian tumbuh dengan teknologi, tetapi kalian juga pewaris Pancasila. Tantangan kalian adalah menjadi atau menjembatani keduanya, membawa kebijaksanaan Pancasila ke dalam perilaku digital dan menggunakan kekuatan teknologi digital untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi digital di Indonesia bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang nilai. Dan nilai-nilai Pancasila, toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan adalah pondasi yang tepat untuk membangun demokrasi digital yang beradab, inklusif, dan berkelanjutan. Mari teman-teman, kita wujudkan Indonesia digital yang Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia digital yang Pancasila. Terima kasih. Jika agak kurang lebihnya, aku mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.